diwawancara kan. Nah di wawancara ini pasti kita harus berbicara dengan lantang, jelas seperti itu kan. Nah itu tuh bener-bener melatih aku, dan dimana hal ini itu aku dapatkan dari divisi Al-Quran juga gitu. Jadi makin bertambahlah ilmu aku setelah aku mengikuti hikmah, ditambah lagi aku join di Duta Inspirasi ini. Berarti bisa dibilang kamu di divisi ini sangat bermanfaat ya. Jadi mempengaruhi kamu di Duta Inspirasi ini juga. Alhamdulillahnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haki Talk, tempatnya cerita, inspirasi, ngobrol santai tapi penuh makna, teman-teman. Oke, pada siang hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia bukan hanya sebagai anggota Hikmah, tetapi sebagai Duta Inspirasi Indonesia. Oke, mari langsung saja kita sambut bersama Egidia Indah Lestari. Halo Sobat Rani. Oke, assalamualaikum Kak Egi. Waalaikumsalam Kak Wita, Kak Rofi. Oh iya, karena masih ada momen-momen lebaran, minal aidin wal faizin Kakak Egi. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Jadi kita bisa panggil gimana? Bebas aja sih, aku mau dipanggil apa? Indah. Boleh Indah, boleh ini bebas aja. Oke, Indah gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku hari ini tuh sehat, baik banget, dan penuh semangat banget karena aku senang banget nih teman-teman. Aku bertemu dengan kakak-kakak aku di Hikmah, ada Kak Wita dan juga Kak Musyrofi yang pastinya sudah bersinar dengan auranya masing-masing, Masya Allah. Tapi tentunya bintang tamu kita jauh lebih bersinar, Masya Allah. Asik. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih teman-teman, kita mau tahu dulu nih Kak Indah itu gimana sih biodatanya gitu. Mungkin boleh perkenalan diri dulu? Oke, halo Sobat Qurani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Egidia Indah Lestari. Aku merupakan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan aku merupakan anggota Hikmah angkatan 2023. Seperti itu. Oh iya, by the way kita ada yang sama nih. Apa tuh yang sama tuh? Kakak tadi dengar jurusan apa? Aku manajemen. Manajemen, aku juga manajemen. Manajemen apa tuh? Manajemen pendidikan. Masya Jadi kita Allah. sama-sama lah. Iya, sama anak manajemen ya. Ini ada, POHC ada lah ya. Iya pasti dong. Salam dulu dong sama anak Salam. manajemen. Yang nggak sama diam. Kasian banget. Yang nggak sama diam aja. Tapi kalian nggak ada persamaan gitu? Ada dong Apa? pasti. Oh iya Ya. ada. Apa juga? Kita sama-sama Dari Sumatera Barat. Aduh, Sumatera nih well. Dari Jawa nih sendiri, Pulau Jawa. Tapi kayaknya kita bertiga ada kesamaan gak sih Kak? Iya sebenarnya. betul. Boleh kalian di-spill sama Betul. Sebenarnya kita bertiga tuh ada kesamaan juga. Betul. Apa kesamaan kita? kita dari Syahril Quran. Wah, Syahril Quran memang selalu rame ya. Oke, mungkin udah selesai kali ya perkenalan terkait Biodata Indah. Mungkin kita langsung saja menanyakan terkait Duta Inspirasi Indonesia ini gitu ya. Oke, kita mulai. Kak Indah ini kan aktif juga di Hikmah, sekaligus juga aktif di Duta Inspirasi Indonesia gitu ya. Nah, apakah Kak Indah ini udah aktif organisasi sejak SMA atau baru aktif organisasi di kuliah ini? Oke, kalau misalkan ditanya udah aktif dari kapan, sebenarnya aku tuh udah aktif dari SD ya. Mungkin SD itu kan kayak sering tampil gitu-gitu, terus lanjut ke SMP, terus lanjut lagi di IMAN gitu. Udah sering aktif dan aku melanjutkannya juga di bangku kuliah sampai sekarang. Oke, berarti dari dulu memang udah anak organisasi. Iya. Iya seperti itu. Pantas udah kayak jiwa-jiwa organisasi itu sangat nempel banget. Iya, insya Allah. Jiwa napilnya juga udah lahir ya. Alhamdulillah ya, udah ada percaya diri karena juga dapat dukungan dari orang tua yang udah biasa tampil, jadi itu melatih percaya diri untuk tampil di mana pun. Kayaknya kita bertiga relate nggak sih? Dari kecil tuh suka megang mic ya nggak? Iya, benar banget gak sih? Sukanya naik panggung, megang mic, ngomong aja gitu. Iya. Oh, Kak Rofi juga dulu sering ngobrol di atas panggung gitu. Maksudnya sering berbicara di depan umum gitu. Ya paling pas kecil-kecil kan masih keringetan lah ya. Terus dijape-jape kalau sebelum naik panggung tuh baca sholawat. Ya. Oh, sholawat apa nyanyi nih? Hah? Sholawat apa nyanyi? Sholawat dulu kan dianjurkan oleh mami. Asik. Bahasanya apa? Dijampe apa sih? Kita nggak tahu, sorry kita bukan orang Lanjut, lanjut. Iya, kita beda daerah. Oh, Kembali lagi kita ucapkan tadi selamat kakak atas pencapaian menjadi duta
Maaf, Duta Inspirasi Inspirasi Indonesia, Indonesia. mewakili Indonesia, tepuk tangan. Itu dari selama proses apa sih mengikuti itu tuh, kira-kira apa yang paling diingat? Apakah ada seleksinya nggak sih gitu-gitu? Ada seleksinya, banyak seleksinya tuh, ada dari berkasnya, terus ada wawancara, LGD-nya juga, reader group discussion. Oh, Jadi kayak diskusi gitu, membahas satu topik seperti itu. Topik yang lagi hangat, misalnya tuh kayak kita membahas tentang seputar Indonesia Emas 2045 gitu. Apakah Indonesia Emas itu akan tercapai di tahun 2045 atau malah menjadi Indonesia cemas tahun 2045. Jadi nanti di forum grup diskusi itu nanti siapa nih yang paling bagus dari segi pendapatnya. Nah, siapa yang bakal berhasil jadi leadernya. Seperti itu. Terus dari alur itu tuh, perjalanan itu apa yang paling diingat? Sebelum lanjut ke video, ada info penting nih buat kalian Sobat Qurani. Kamu udah tahu belum kalau sekarang Hikmah punya official merch store? Yap, namanya Hikmah Store. Mulai dari sekarang, ada kaos eksklusif, tote bag kece, sampai aksesoris islami banget. Semuanya ada di sini. Cocok buat nemenin kegiatan kampus, majelisan, atau sekedar nongkrong santai. Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @hikmahstore biar nggak ketinggalan info produk terbaru dan promo spesial. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke videonya. Yuk! Yang paling aku ingat sampai sekarang tuh sih, jujur aku masih gak nyangka ya aku bisa berhasil di mendapatkan pencapaian Duta Inspirasi ini gitu. Karena sebelumnya tuh aku pernah juga mencoba ajang lain, pageant lain, Exchange pageant. Nah, aku tuh gak melanjutkan itu gara-gara aku ada seleksi ujian tertulis gitu. Jadi aku mencobanya lagi tuh pas aku udah di bangku kuliah. Bentrok itu ya? Iya, jadi gak lanjut di ajang itu. Jadi aku mencoba di ajang yang lain. Terus ini kemarin mewakili? Aku tuh awalnya tuh mewakili Sumatera Barat. Sumatera Barat. Tapi yang hasilnya tuh aku ditempatkan di Kalimantan Utara. Beda pulau ya guys ya? Iya, karena itu tuh melewati tahap seleksi yang luar biasa ya. Jadi berdasarkan penilaian dari juri-juri yang ada di Duta Inspirasi itu, aku alhamdulillahnya ditempatkan di Kalimantan Utara. Seperti itu. Oke, berarti Kak Indah itu sebelum pencapaian sebagai Duta Inspirasi Indonesia, ternyata udah pernah mencoba juga ya sebelumnya. Iya, udah pernah Jadi mencoba. memang waktunya bentrok gitu ya. Oke, kita lanjut. Kak Indah kan latar belakangnya sebagai anak hikmah nih, Iya. sebagai generasi Qurani gitu ya. Ada nggak sih yang latar belakang yang mempengaruhi Kak Indah jadi Duta Inspirasi ini gitu? Kan sebagai anak hikmah gitu, mempengaruhi nggak sebagai Duta Inspirasi Indonesia? Kayak manfaat hikmah apa? Ya. Jujur sih aku benar-benar bersyukur ya bisa gabung dalam UKM Hikmah. Aku merasa energi positif yang ada di Hikmah itu aku rasain banget sampai sekarang gitu loh. Apalagi lingkungan Hikmah itu kan lingkungannya sangat positif, Islami, Qurani gitu. Yang aku rasakan itu adalah ketika aku berusaha untuk mendapatkan gelar Duta Inspirasi ini gitu. Aku berdoa gitu dari segi itunya sih, dari segi Islaminya. Terus dukungan juga dari teman-teman Hikmah yang sangat luar biasa membuat aku makin percaya diri untuk mengikuti ajang ini. Kan di tahap itu tuh kan kita ada sesi wawancara kan. Nah, di wawancara ini pasti kita harus berbicara dengan lantang, jelas seperti itu kan. Nah, itu tuh bener-bener melatih aku, dan dimana hal ini itu aku dapatkan dari divisi Syarihul Quran juga gitu. Jadi makin bertambahlah ilmu aku setelah aku mengikuti Hikmah, ditambah lagi aku join di Duta Inspirasi ini. Berarti bisa dibilang kamu di divisi Syarihul ini sangat bermanfaat ya. Jadi mempengaruhi kamu di Duta Inspirasi ini juga. Alhamdulillahnya seperti itu. Oke guys, berarti bisa dibilang kakak bisa dapat basic public speaking itu kan mungkin dari dulu udah pernah tampil lah ya, dari SD, dari SMP atau apapun itulah ya. Iya. SMP, SMA, habis itu di universitas ini makin dikembangkan oleh dengan adanya waktu di Syarihul Quran. Walaupun mungkin banyak lah ya orang di luar sana yang nggak tahu Syarihul Quran. Jadi pasti biasanya kalau misalnya ditanya Syarihul Quran itu apa, karena kita mungkin sudah capek menjelaskan. Syarihul Quran itu pidato bertiga. Sebenarnya enggak ya. Iya. Ada yang di tengah apa namanya? Ada bicara. Yang di kanan ada Korea. aku nggak ngerti loh. Kori. Karena sudah biasa dengan dunia yang ciwi-ciwi aja gitu ya. Sedihnya diskriminasi dia. Sorry ya. Dan akhirnya ada saling dilawar. Iya, betul banget. Seperti itu. Lain dong Kak Enggi,
bagaimana simpelnya kayak gitu dapat info kayak gitu dari mana gitu? Info duta pemilihan ini ya, duta inspirasi. Jadi tuh aku tuh lagi scroll Instagram ya waktu itu, terus tiba-tiba tuh ada lewat di reels aku orang lagi promosiin duta inspirasi ini gitu, lagi ada pembukaan pendaftaran di batch 14, apa dari batch 14 ya, batch 14. Nah, terus aku tuh kayak pengen, awalnya tuh aku cari tahu dulu apa sih duta inspirasi itu. Soalnya tuh aku belum tahu nih dari awal, jadi aku tahu dulu duta inspirasi ini apa. Setelah aku cari tahu tuh, ternyata duta inspirasi ini itu adalah pemberdayaan pemuda-pemudi Indonesia dari 38 provinsi. Terus duta inspirasi ini tuh apa sih? Dia tuh mengembangkan pemuda-pemudi itu lewat 5 platform. Iya, ada Instagram, ada podcast, ada YouTube, ada TikTok, dan ada juga library. Iya. Jadi itu mengembangkan orang-orang yang ada di duta inspirasi itu lewat 5 ini gitu. Dan setelah aku percaya diri nih, aku pengen daftar karena menurut aku nih ya, duta inspirasi ini tuh wadah yang sangat bermanfaat banget bagi generasi muda. Kita bisa berkenalan dengan pemuda-pemudi Indonesia dari 38 provinsi, kita bisa saling tukar cerita, dan pastinya mereka juga nggak kalah hebat-hebatnya loh, baik itu dari segi pengalamannya, cerita kisah hidupnya, dan lain sebagainya. Oke, Kak, Maggie, tadi kan berarti anak-anak duta inspirasi ini pengalamannya sangat banyak gitu ya, berprestasi juga gitu ya. Nah, sebagai anak yang menyandang gelar duta inspirasi Indonesia, bagaimana sih caranya kalian tuh mengaplikasikan? Kalian kan sebagai duta inspirasi ya. Gimana caranya benar-benar sebagai duta inspirasi? Apakah ada program tersendiri atau apakah ada output yang harus dicapai itu sebagai duta inspirasi Indonesia? Oke, sebelumnya tuh, jadi duta inspirasi ini tuh, kalau misalkan kita udah keterima nih jadi duta inspirasi, nah kan itu mengabdinya selama 3 bulan ya. Pasti kalau anak duta inspirasi nih, pasti udah gak asing dengan kata-kata 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Oke. Boleh. Oke, boleh. Duta inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Oke, boleh ya. Duta inspirasi Indonesia, 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Pada kakak-kakak yang menjadi duta, mohon maaf ya kalau salah. Oke, jadi duta inspirasi ini tuh kalau misalkan kita udah lolos nih, nah di dalamnya tuh ada namanya coaching, dimana coaching ini tuh membekali kita. Jadi di coaching ini tuh ada narasumber hebat yang diundang, yang biasanya tuh dia udah punya pengalaman dari segi pencapaiannya, baik dari segi lombanya juga yang udah nasional dan internasional. Jadi kita tuh dibekali sama kakak-kakak ini gitu. Nah, setelah itu kan tadi ada aku bilang tuh yang dari podcast, YouTube, TikTok, Instagram, library gitu. Nah, kita tuh dikasih tanggung jawab lewat itu untuk menginspirasi. Nah, kalau aku tuh kan kemarin aku dari Duta Inspirasi Podcast ya. Jadi aku dari Duta Inspirasi Podcast di mana aku menginspirasi lewat podcast ini gitu. Jadi kita tuh ada misalkan tuh ada segmen yang namanya kisah inspiratif. Aku misalkan mengundang materi dari pemateri dari luar negeri gitu loh, misalkan seperti itu. Jadi kita tag podcast gitu. Jadi kakak ini memberikan kisah inspirasinya lewat itu. Jadi tanggung jawab kita itu dari segi itu gitu kak. Kakak mewakili satu provinsi berarti ya? Iya. Itu di satu provinsi maksudnya kayak satu provinsi 2 gender atau? Iya, 2 gender. Iya betul. Sumbar juga jangan-jangan? Bukan, dia kebetulan dari Bengkulu. Iya. Iya, soalnya itu tuh dari hasil penilaian seperti itu. Jadi itu dalam wawancaranya itu tuh ada pertanyaan kayak gini. Jika kamu tidak berhasil terpilih mewakili provinsi kamu, apakah kamu bersedia ditempatkan di provinsi lain? Menurut aku, dimanapun kita diletakkan gitu loh, kita bisa berkembang, kita bisa menginspirasi, asalkan ya kita tuh tulus untuk belajar seperti itu. Dimanapun itu bisa tetap berjuang. Iya, pastinya. Karena menurut aku kalau misalkan kesempatan itu disia-siakan, kapan lagi loh kita mendapatkan kesempatan yang sebagus itu gitu. Jalan-jalan nggak? Iya, alhamdulillah. Jalan-jalan ya. Semoga ya nanti aku bisa
berhasil gitu ke Kalimantan Utara gitu sama ini aku. Soalnya aku punya temen nih, tapi dia tuh dari batch sebelumnya ya. Oke. Dia itu kepilih jadi duta inspirasi Papua. Kakak ini kepilih duta inspirasi Papua. Gara-gara kisah dia kepilih jadi duta inspirasi Papua, dia ikut kegiatan volunteer di Papua. Bayangin loh, dengan dorongan itu tuh dia berhasil loh ke Papua gitu. Jadi aku juga nanti pengen gitu ke Kalimantan Utara. Sebenarnya aku bingung ya. Cita-citanya kenapa pengen Kalimantan Utara? Ini Kenapa kan nggak Sumbar dari aja? iya, karena itu dari hasil penilaiannya. Oh. Kan ada penilaian tuh. Jadi setiap provinsi itu pasti ada nanti beberapa orang kan yang mendaftar. Nah, nanti bakal dinilai dan hasil penilaiannya itu siapa nanti yang paling tinggi nih dari sekian pendaftar. Kalau angkatan aku tuh pokoknya lebih dari 300 orang waktu itu yang daftar. Dan berarti 38 kali 2. Jadi 76. Jadi 76 nih yang mau Dari dipilih. 300. Iya. Wow. Iya, waktu itu makanya 76 orang yang tertinggi ini bakal ditaruh di provinsi itu. Gitu. Dari proses itu juga, dari menurut Kak Egy nih, Hmm. nilai-nilai apa yang paling penting dan itu tuh harus Kak Egy sampaikan kepada teman-teman. Menurut aku yang pertama tuh nilai dari segi usahanya dulu ya, dimana kita tuh harus punya mimpi, dan mimpinya itu tuh harus mencapai mimpi itu tuh harus dimulai dari sekarang. Itu yang pertama menurut aku. Karena menurut aku selagi kita masih masa muda gitu ya, apalagi waktu itu posisinya aku tuh baru semester awal karena waktu itu, jadi belum terlalu sibuk gitu loh. Jadi kapan lagi mau memulainya gitu. Hidup cuma sekali, masa muda tidak terulang dua kali. Asik. Hidup cuma sekali gimana? Iya. Kata Kak Indah tadi hidup cuma sekali. Masa muda tidak terulang dua kali. Oke, masa muda terulang 2 kali. Oke. Iya. Tapi Egy Kak, dia indah. tapi Kak, walaupun Kak Indah kemarin masih semester awal ya, tapi kan nggak bisa pungkiri kesibukan Kak Indah tetap masih Iya, banyak gitu iya ya. betul. Mana itu kuliah, di rumah, dan juga Iya. sebagai duta inspirasi gitu. Nah kan kita sebagai anak muda betul banget kita harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya gitu kan. Gimana sih kemarin tuh Kak Indah bagi waktunya nih antara kuliah, antara Hikmah dan juga duta inspirasi ini gitu. Gimana? Jadi kan kegiatan duta inspirasi ini itu kan dilaksanainnya tuh malam ya. Jadi aku kalau siang tuh kuliah, kalau misalkan ada agenda hikmah tuh ya udah ikutin agenda hikmah selagi masih bisa aku lakuin semuanya dalam satu hari tapi dengan waktu yang berbeda udah lakuin aja. Intinya yang pertama tuh harus hal yang paling utama dulu tuh, harus yang paling utama dulu. Yang pertama itu yang paling penting adalah kuliah. Pasti nomor satunya adalah kuliah. Dimanapun itu ya pasti, karena tujuan aku kesini pasti buat kuliah kan. Aku jauh-jauh dari Padang nih, pasti pertama kuliah. Terus yang kedua, di Duta Inspirasi waktu itu tuh aku menjabat sebagai koordinator konten kreator di Duta Inspirasi Podcast. Jadi konten-kontennya gitu. Jadi aku tuh tanggung jawabnya tuh memastikan segmen-segmen podcast itu diupload tepat waktu 3 kali dalam 1 minggu. Iya. 1 minggu 3 kali? Iya, 3 kali. Jadi tag podcast. Jadi ada nanti kalau misalkan podcastnya itu udah di tag, dikirim ke editor, habis itu di publish sama ini publishernya seperti itu. Sama kayak audit berarti kamu ya? Iya. Jadi tugas aku itu kalau di waktu itu aku sebagai anggota Syariul Quran nih, Kak Bita nih, Kak Arya nih. Iya, jadi kemarin di anggota aku nih di Syakil. Oh, anggota aku. Ibu kok. Iya. Setelahnya enggak ya, memang. Iya, sedih banget. Bercanda. Jadi seperti itu. Pokoknya selagi kamu bisa ngerjainnya sekarang, jangan ditunda-tunda aja menurut aku kayak gitu. Kalau bisa digaskan. Ya udah gaskan. Kenapa enggak? Nah terus nih, oke kita lanjut ya. Nah kemarin waktu Kak Egy dinobatkan sebagai duta inspirasi Kalimantan, saat nama Kak Egy disebutkan tuh apa yang Kak Egy rasakan gitu? Jadi itu pengumuman itu tuh nggak lewat pengumuman Zoom gitu ya, tapi dia tuh diupload di akun Instagramnya gitu. Awalnya tuh aku tuh nggak yang terlalu merhatiin gitu loh. Jadi aku lagi ada kegiatan apa ya, persiapan PBAK waktu itu tuh. Terus aku tiba-tiba heran temen aku pada banyak yang nge-tag gitu loh di story Instagram. Iya. Terus habis itu aku kayak, ini apa nih? Kan aku gak lagi ulang tahun gitu kan. Aku kaget dong, banyak yang nge-tag. Terus ternyata aku terpilih. Terus aku kayak, ini duta inspirasi ya gitu. Pasti
aku langsung aku langsung buka tuh akun Instagramnya. Aku lihat tuh nama aku gak ada di Sumatera Barat gitu loh. Jujur aku sedih ya. Tapi aku kayak, oh ya udahlah berarti belum rezeki aku gitu. Tapi kok mereka menyebut Instagram aku gitu. Akhirnya aku buka, terus ternyata mewakili Kalimantan Utara. Tapi di situ tuh aku bukannya kaget, gitu? apa gimana gitu ya. Bukan kaget, bukan. Tapi kayak alhamdulillah sedih pasti sedih, ada sedikit ya 10% gitu lah sedih. Tapi aku dibalik rasa sedih itu aku pasti ada merasa bersyukurnya juga karena gimana ya, aku merasakan benar-benar usahanya itu loh untuk mendaftar di Duta Inspirasi ini gitu. Jadi aku benar-benar yang kayak bersyukur banget dan pastinya aku juga merasakan bahagianya juga walaupun ditempatkan di posisi lain ya kembali lagi sama kata-kata yang tadi, dimanapun kita berada pastinya kita harus selalu bersyukur, kita dimanapun kita berada kita bisa belajar dari orang-orang sekitar kita seperti itu. Oke. Sebenarnya aku penasaran sih yang kayak gitu ke lokasi utamanya yang dikumpulin barang itu di mana? Di Zoom, soalnya ini tuh kan ajangnya tuh online. Tapi dalam 1 tahun itu tuh nanti ada namanya Rakornas gitu, Rapat Koordinasi Nasional gitu. Jadi dari beberapa batch itu dikumpulin dalam acara ini. Beberapa gitu. batch? Iya, jadi ada berapa batch gitu ya aku lupa. Iya di Kemenpora dikumpulinnya. Itu kumpulnya secara forum, Iya secara forum. Langsung. Iya untuk apresiasi Duta Inspirasi ini gitu. Itu yang kumpul secara langsung itu yang udah terpilih atau Iya yang udah terpilih. Oh yang udah terpilih Iya. terus datang gitu ya. Tapi itu beberapa batch gitu. Seperti dalam tahun ini nanti aku ada kumpul gitu di Rakornas. Insya Allah nanti di bulan apa gitu sudah ada direncanakan sih Invitation dari ya. Iya. Pada ibu kakak Iya seperti itu. Tapi kalau Duta Inspirasi seperti itu. Nah aku mau promosi ini buat teman-teman penonton sahabat Quran ini. Nah ada loh bagian dari Duta Inspirasi itu yang kegiatannya offline. Nah itu namanya kegiatannya Festival Pelajar Unggulan. Nah acaranya itu ada di kantor DPR, di Perpusnas, terus ada juga di Kemenpora ya pastinya langganan banget ini kita di Kemenpora gitu. Dan nanti insya Allah di akhir bulan ini acaranya ada di Universitas Indonesia seperti itu. Iya. Soalnya tadi ngiranya itu kayak semuanya dikumpulin satu. Enggak. Ya? Jadi setiap 1 tahun tuh ada beberapa batch dikumpulin gitu. Jadi untuk rapat koordinasi nasional mengapresiasi duta-duta yang sudah terpilih seperti itu. Berarti seleksinya juga online? Seleksinya online. Jadi wawancaranya semuanya online. Oke. Kalau Kak Ina kan sebagai Duta Inspirasi Indonesia itu tuh jangka waktunya berapa sih? Atau memang nggak ada jangka waktunya? Atau Oke. Jadi sesuai dengan yang tadi tuh 3 bulan mengabdi selamanya di Inspirasi. Iya 3 bulan. 3 bulan mengabdi itu maksudnya yang udah kepilih aja tuh? Iya yang udah kepilih, yang udah misalnya aku kan terpilih nih sebagai Duta Inspirasi. Nah aku tuh ngabdinya tuh selama 3 bulan. Nah 3 bulan nih. Iya, jadi selamanya menginspirasi. Jadi 1 batch itu tuh ngabdinya tuh 3 bulan Kak. Oke, selanjutnya aku mau tahu nih, kan kamu sebagai Duta Inspirasi Indonesia ya, itu kamu itu jangka waktunya sebagai Duta Inspirasi Indonesia itu berapa lama? Oke. Nah, jadi seperti yang udah kita tampilin tadi nih, yang Duta Inspirasi Indonesia 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi. Nah, seperti itu. Jadi aku tuh ngabdinya 3 bulan, Kak. Jadi itu 3 bulan, tapi aku tuh nambah 3 bulan lagi. Loh? Apa coba? Aku nambah 3 bulan lagi karena aku daftar jadi Remedial. fasilitator. Kirain Kayak mentor gitu loh, Kak. Jadi aku jadi fasilitator Duta Inspirasi Podcast. kirain remedial guys. Kirain remedial. Oke, berarti Iya, jadi semakin aku dilanjutkan ya. Oh. Nggak, aku sebenarnya masih belum nangkep yang 3 bulan mengabdi itu setelah terpilih. Iya, setelah kamu terpilih menjadi Duta Inspirasi Indonesia nih, misalkan nih lagi dibuka pendaftaran batch ke-14. Iya. Nah, jadi misalkan pendaftarannya itu dibuka bulan Oktober. Nah, Oke. berarti ngabdinya 3 bulan dari Oktober, Oktober, November, Desember. Seperti itu. Hah? Kan 3 bulan. Kan dipilih dulu kan, Iya, baru dipilih ngikut yang dulu. 3 bulan. Berarti sebelum dipilih itu ada kegiatan nggak? Enggak ada kegiatan. Kan itu seleksinya. Bulan nih, kalau 3 bulan. Setelah terpilih kan? Iya, Nggak, Kak, setelah maksud- terpilih. Nih, coba ya, aku
ini apa, bayangin misalnya aku mau daftar nih jadi duta nasional. Daftar, dapat linknya, daftar, habis itu pengumuman. Iya, Oh, dikirain daftar, ada pelatihan sedikit, nggak ada. habis itu pengumuman. Nggak ada. Jadi Terus seleksinya dari mana pelatihannya tadi? tuh- Seleksinya di mana? Seleksinya, Seleksinya data aja gitu. Iya, kan berkas. Nah, selesai berkas tuh wawancara. Nah, habis wawancara tuh nanti ada LGD, baru pengumuman. Oh gitu. Berarti itu mah nggak sempet kayak nunjukin. Itu mah hanya data aja berarti ya? Iya, Habis ada. data, habis itu dipilih, habis dipilih baru Kamu ikut juga- kegiatannya. Kamu nanti juga kalau Oh, misalkan alah. ini, ada ininya juga Kak, apa sih namanya tuh kayak bikin video gitu. Hmm. Misalkan videonya itu mengangkat tema yang tadi tuh membahas Indonesia Emas 2045 contohnya gitu. Jadi bikin video gitu. Soalnya tadi aku ngiranya kalau misalnya daftar nih, kan tadi 300 katanya. 300 daftar online ikut, udah selesai semua materi disampaikan, habis itu kayak ujian, kirain begitu, enggak? Enggak ada. Jadi bisa dibilang sebenarnya buat seleksi itu simple aja. gitu. Simple Kayak aja. baca, Oh. kayak Berkasnya gitu kan, dari segi berkasnya, habis itu kamu ikut seleksi wawancaranya, Betul. terus habis itu nanti ada LGD-nya. Nah sebenarnya di waktu wawancara nih bisa nih kita menampakkan kayak Skill. potensi kita, Hmm, skill kita. betul, gitu. betul. Jadi dari situ, nah mungkin maksud Karofi ini tuh tadi itu kan ada Iya. pelatihan gitu ya. Nah ada. pelatihan itu kan kayak coaching gitu, pembekalan kepada duta gitu. Jadi itu pembekalannya setelah ditetapkan bahwa iya dong, kan Apa? kesempatan untuk dutanya gitu. Ini kan sebuah Bener, benefit bener, ya bener, bagi bener, duta bener. inspirasi. Nah tadi kan Oh. ngabdinya 3 bulan ya. Habis itu tadi ngabdinya 3 bulan. Iya, 3 bulan, Habis itu menginspirasi. menginspirasinya selamanya. Iya. Berarti kayak udah selesai nih ngabdi 3 bulan. Habis itu menginspirasinya tuh gimana? Kamu tuh ngapain? Menginspirasi Iya, kan kita- selamanya yang bisa dibilang Nah, hidup semati Iya, kali ya. iya betul. Ya harus menginspirasi selamanya, harus selalu menebar kebaikan seperti itu, harus selalu bermanfaat lah bagi lingkungan sekitar kita seperti itu. itu kayak ada target umum nggak? Misalnya aku udah 3 bulan dan dari penyelenggara duta ini tuh ditargetin kamu setahun sekali harus melakukan hal ini supaya kamu bisa disebut menginspirasi. Betul. Itu ada begitunya. Nggak ada. Berarti kreativitas ya. Iya, kreativitas. Soalnya nih bisa kita bilang kayak kita sebagai mahasiswa nih ya, kita berprestasi gitu, berprestasi. Itu juga bisa disebut inspirasi tahu gitu. Dia bisa bagi waktunya Iya, antara kuliah dan betul. prestasi. Itu kan bisa disebut inspirasi walaupun Iya. dia bukan duta inspirasi. Iya, bisa. Nah, menurut aku juga duta inspirasi itu sebagai wadah kita untuk berkembang juga. Jadi dengan kita berkenalan dengan orang-orang yang ada di duta inspirasi itu, kita jadi bukannya kita yang menginspirasi, tapi kita belajar dari kisah inspiratif orang-orang yang ada di duta inspirasi. Oh, terus Seperti itu. belajar ya, Iya, terus belajar, Iya, terus betul. belajar, terus berkembang gitu ya. Sebagai duta inspirasi ya, apa sih pesan yang ingin kamu sampaikan gitu kepada kita anak hikmah, sekaligus kepada teman-teman yang menonton semuanya, apa pesan yang kamu sampaikan? Biar menginspirasi nih semuanya gitu. Oke, pesan yang ingin aku sampaikan adalah teman-teman semuanya, aku izin menyampaikan pesan ya yang menurut aku tuh sangat berarti. Jadi kita tuh pasti punya mimpi ya, masing-masing dari kita pasti punya mimpi kan. Betul. Kita pasti punya impian dan mungkin ada yang ragu sama impiannya, ada yang takut untuk mewujudkan mimpinya. Ada. Tapi pesan dari aku adalah sekali lagi nih, kembali lagi ke kata-kata yang pertama tadi, hidup cuman sekali, masa muda tidak terulang 2 kali. Jadi ayo manfaatkan kesempatan sekarang, selagi kamu bisa sekarang ya udah kamu coba itu, jangan takut gagal, jangan pernah takut gagal, please jangan takut. Karena menurut aku juga pernah gagal, tapi aku bisa belajar dari kegagalan itu pasti kan. Pasti Kak Rofi sama Kak Wita juga pernah belajar dari kegagalan. Dari kegagalan kita bisa belajar banyak hal, atau mungkin diri kita belum siap tuh di tahap itu kalau misalkan kita berhasil seperti itu. Terus juga mungkin rencana Allah tuh lebih indah dari yang kita bayangkan gitu. Misalkan ekspektasi kita, misalkan nih aku nggak lulus misalkan di batch 14. Mungkin Allah punya rencana yang lebih bagus. Aku mungkin lulusnya nanti di batch 15. Mungkin internasional? Iya. Mungkin ya. Bisa jadi. Itu pesan aku. Jadi jangan pernah takut gagal. Pokoknya kita harus mewujudkan mimpi kita dari sekarang. Jangan cia-ciakan Setuju. kesempatan manapun. Gitu. Setuju sih, benar. Soalnya kalau misalnya pasti pernah dong kayak tiba-tiba disuruh maju. Pasti. Deg-degannya deg-deg-dugser kan. Ya kan? Tapi kalau misalnya udah maju nih, terus kayak dikoreksi, nah itu loh maksudnya yang dikoreksinya yang penting bagi kita. Itu setuju sih yang dibilang tadi kayak Egy.
Pokoknya kalau ada sesuatu hal positif, gaskeun bae, Iya. ya kan? Langsung jalanin aja. Soalnya memang misalnya kita maju, nggak maju aja lah. Misalnya mencoba salah, ya kan? Kita Mungkin belajar dari kesalahan itu. biasanya sih mungkin udah bisa dibilang bosen gak sih dengerin? Kita bisa belajar dari kesalahan itu. Iya. Sebenarnya simpelnya kalau misalnya nyoba nih salah, biar gak diulangi lagi gitu. Simpelnya seperti itu kan? Setuju. Sama jangan takut gagal tuh bener-bener aku mengafirmasi banget sih, karena ya yang namanya kita berproses ya pasti kita sering gagal, sering aku ini Iya. merasakan ya. Tapi kalau kita gagal tuh seenggaknya kita udah tahu oh kayak gini gitu. Berarti kita untuk memulai lagi itu kita bisa menyiapkan yang lebih mantap gitu. Jadi kalau kita nggak mencoba, justru kita lebih gagal lagi gitu. Iya, kalau nggak mencoba Oh iya, lebih gagal. sekarang, mau kapan lagi Betul. gitu loh. Justru kalau misalkan dicoba sekarang, kita lebih bisa mempersiapkan diri kita Betul. jauh lebih siap lagi gitu. Kayak ibaratkan pasti pernah denger dong yang kalau misalnya naik motor itu belum bisa dibilang jago, belum bisa dibilang keren kalau belum pernah jatuh. Dengar itu nggak? Iya, pernah Ya, Iya kan? Jadi pasti kalau misalnya udah pernah naik motor nih, udah pernah jatuh, maksudnya selanjutnya lagi, ya jangan sampai jatuh. Pasti nggak bakal jatuh gitu, nggak bakal jatuh kalau nggak lebih was-was. Simpelnya misalnya kita baru belajar motor nih, baru belajar motor, pasti kan megang stang, ya kan? Terus diperhatikan, kok dinyalain nggak nyala, ternyata remnya belum diiniin, ya kan? Itu kan kesalahan juga bisa dibilang. Oh nggak nyala juga, ternyata standarnya belum naikin, ya kan? Itu kan karena kesalahan. Karena udah sering, ya kan? Sekarang udah bisa dong naik motor, pasti tinggal cek, gitu kan? Jadi kayak itu maksudnya kayak dari belajar dari kesalahan situnya. Walaupun itu kan prosesnya kan, kita harus belajar ini, jatuh lagi, ya bangun lagi. Keren kayak gitu. Dari Kak Rofi ada pertanyaan terakhir mungkin untuk bintang tamu kita. Ada dong. Bisa. Tadi itu pesan ya. Kan ini pesan berarti supaya penontonnya Yang terinspirasi. terinspirasi. Kalau dari Kak Egi sendiri harapannya kepada kita semua, para pemuda-pemudi, mahasiswa, pokoknya semua, apa tuh harapannya? Harapan aku sih, aku berharap kita semua tuh sukses di jalan kita masing-masing. Kita semua punya planning masing-masing ya. Iya. Kalau misalkan Kak Rofi punya cita-cita ini, Kak Wita juga punya cita-cita ini, tapi kita berproses dengan berbeda-beda. Menurut aku, kita harus saling support juga pastinya. Kita belajar juga dari kisah-kisah orang lain. Dan aku tuh paling ingat banget sama pesan dari founder Duta Inspirasi nih. Nah, jadi kakaknya itu tuh bilang kayak gini, jangan pernah meremehkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa tahu nih, ya orang yang kita remehkan yang di samping kita itu nanti 5 tahun atau 4 tahun ke depannya lagi tuh bakal jadi menteri atau bahkan mungkin jadi presiden. Jadi harapan aku kepada semuanya, semoga dimanapun kalian berada, pastinya kita semua adalah manusia yang paling hebat. Kalian semua juga keren. Aku di sini sebagai bintang tamu bukan berarti aku udah ini banget, enggak. Aku juga mendaftar sebagai Duta Inspirasi untuk belajar, dan aku juga ingin kalian semua mendaftar dong jadi Duta Inspirasi, karena sekarang lagi buka pendaftaran Duta Inspirasi. Jadi nanti bisa ketemu Kak Indah dong? Iya, ketemu aku nanti. Oh, sebagai mentor coaching berarti? Enggak. Kalau misalkan diundang jadi pemateri coaching bisa jadi. Siap badai ya kan? Siap. Salah-salah sudah siap. Iya. Dan aku harap juga ikutin terus kegiatan-kegiatan dari Duta Inspirasi Indonesia yang sangat banyak banget di cabangnya nih. Ya nanti Banget, maksudnya banget gitu. Ya, share link ke kita. Iya, Kan kita nggak tahu aman. nih ya. Iya. Jadi diundang-undang kita. Harapan aku semoga kalian semua juga berproses dengan baik, dengan indah, dan proses kalian juga lancar. Dengan indah ya. Jadi ada maknanya ya. Dengan indah. Iya. Oke. Semoga prosesnya sangat luar biasa. Oke. Ditunggu kesuksesan dan keberhasilannya. Oh, ditunggu kesuksesannya ya. Oke, mungkin Ya bisa. Soalnya durasi juga ya. Durasi. ya. Kak Egi, terima kasih sudah datang, sudah menginspirasi. Itu tujuan Kak Egi tentunya kan, sudah menginspirasi teman-teman.
Kak Indah sebagai duta inspirasi nih, benar-benar bisa menginspirasi ya, gitu. Iya, Bukan hanya betul. sekedar gitu, yang bisa menginspirasi kita semua tentunya. Oke. Tentunya kita bakal terus menantikan kabar kesuksesan yang terbaru dari Ya, Kak Egi. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan aku juga akan menantikan kabar-kabar indahnya nih dari Kak Egi. Mentang-mentang namanya indah ya. Mentang-mentang namanya indah. Namanya indah. Iya, dipergunakan Iya. ya nama indah gitu. Penuh makna ya. Jadi aku bakal tunggu itu dan yang paling utama adalah jangan lupa untuk terus berdoa, minta doa dari orang tua juga ya teman-teman semuanya dan selalu berusaha. Oke. Betul banget. Memang duta inspirasi ya, contohnya disebut sebagai duta inspirasi ya. Sudah menginspirasi atau belum? Ya, siapa? Oh, masih bisa. Bisa. Kan Enggak. maksimalnya umur 23 tahun. Ropi nomor berapa? Udah 30. 24. Enggak, aku masih 15, Kak. Tolong. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Soalnya tadi ini kan judulnya Haki Talk, Ya, Hikmah Talk. betul. Ya kan, Hikmah ada 7 divisi. Ya, Tadi kakak ada dari divisi apa? Al-Quran. Kok bisik-bisik sih? Gak usah bisik-bisik lah. Gak usah Oke, bisik-bisik. mau pakai suara Syarhil Quran. Oh iya, kan ada 7 divisi. Semuanya pada punya jargon tuh, sudah pada mempersiapkan. Jadi jargon Syarhil Quran kayak gimana sih? Boleh kita belajar dong. Mungkin kita mau murojaah gitu. Oke, boleh. Boleh dong dipandu. Oke, aku pandu ya. Oh yaudah. Oh curang sih, curang. Aku menghargai kalian sebagai keluarga dong. Oke, semua siapa kan? Oke. Enggak. Sih dong. Ih, Coba gitu dong. Genesis Kan gak hafal. jelas, Oh, iya. audible, mantap. Oh iya ada gerakannya. Pakai suara Syarhil Quran ya. oke. Aduh, oke. Nah, oke. Coba disiapkan dulu. Aduh, ngomongnya gimana nih? Supaya pada tahu nih suara Syarhil Quran tuh kayak gimana. Oke. Oke, siapa yang mulai? Gen Eski. Jelas, audible, mantap. Oke. Gak bikin takut kan? Oke. Oke, terima kasih Kak Egi. Tapi sebelum itu, tadi jargon Syarhil Quran. Jangan lupa jargon hikmah. Damai bersama Al-Quran. Peace. Damai bersama Al-Quran. Damai bersama Al-Quran. Peace, peace, peace. Sampai jumpa di Haki Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.